Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Juak Channel. Sekarang kita ada di kediamannya tokoh nasional asli Bekasi, Kang Ep Saipullah Patah. Saya ngefans banget sama Bang Ep, bener. Nah, grogi saya bener, deg-degan dari tadi baru datang ya. Iya. Nah, ini kan lagi rame nih. Nah, satu, Bekasi ini kan kota patriot, Kang Ep. Ya, pahlawannya banyak. Gitu. Ini lagi rame nih pengusulan pahlawan nasional kepada Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Nah, Kang Ep kan asli Bekasi nih. Gimana Kang Ep? Biar disetujuin dah itu Kiai Haji Ma'mun Nawawi jadi pahlawan nasional. Eh, Pertama gini, jangan sampai orang salah paham. Saya dukung usulan ini karena saya orang Bekasi gitu. Itu bisa jadi sumber salah paham. Karena ketika seseorang mendukung satu tokoh dijadikan pahlawan, semestinya itu sudah melampaui soal kesamaan daerah tuh. Tapi soal kelayakan tokoh yang bersangkutan karena peranannya dalam sejarah tidak bisa dipungkiri orang gitu. Nah, Kiai Haji Ma'mun Nawawi ini termasuk yang dalam kategori itu menurut saya. Jadi dari sisi ketokohan, ini tokoh yang sebagai kiai punya peranan yang bisa ditelusuri panjang ke belakang dari zaman perang kemerdekaan sampai dengan akhir hayat beliau dengan membesarkan pondok pesantren, menjadi pendidik yang tentu saja punya peranan yang sangat besar membangun generasi baru Indonesia yang di kemudian hari harus mengisi kemerdekaan yang ia perjuangkan gitu. Jadi dari sisi ketokohan rasanya sih tidak diperlukan perdebatan yang terlalu panjang dan sengit tentang seberapa layak Kiai Haji Ma'mun Nawawi soal itu. Nah, ada alasan yang kedua sebetulnya. Jadi sekian lama di masa Orde Baru, cerita sejarah atau narasi sejarah itu disampaikan, dibentuk di kepala banyak anak didik, para siswa dan bahkan mahasiswa di universitas dengan cara yang salah gitu. Jadi ada kesan bahwa Indonesia itu dibentuk di Jakarta, bahwa pusat peradaban Indonesia, pusat segala sesuatu itu Jakarta gitu. Bahwa segala sesuatu itu hanya berarti ketika dia ada di titik itu, di pusat itu gitu. Itu keliru sebetulnya. Itu dibentuk oleh paham sentralisme. Paham yang menganggap bahwa segala sesuatu harus ada pusatnya dan seringkali tunggal. Dan seolah-olah yang lain itu digerakkan dari situ gitu. Nah, narasi sejarah itu nggak bisa seperti itu. Sejarah itu dibentuk oleh partikel-partikel kecil yang bergerak berserak di mana-mana, yang membentuk konfigurasi besar, yang kemudian menjadi sejarah sebuah bangsa. Dari dorongan setiap daerah gitu. Ya, jadi sebetulnya sumber-sumber utama dari pergolakan, revolusi, dinamika dalam sejarah kita di Indonesia sepanjang zaman itu hanya bisa ditemukan dengan genuine, dengan asli, dengan asik. Itu kalau kita masuk ke kantong-kantong lokal itu, ke daerah-daerah. Disitulah sebetulnya kita punya banyak pahlawan, punya tokoh-tokoh, dan punya banyak orang yang bergerak dengan dinamika lokal masing-masing dan ikut membangun Indonesia itu. Nah, dari sisi ini, penokohan menjadikannya sebagai pahlawan, tokoh seperti Kiai Haji Ma'mun Nawawi itu ikut serta membersihkan cara berpikir sejarah yang selama ini keliru. Jadi memang kita perlu bukan hanya dari Bekasi, tapi dari banyak tempat lain di Indonesia, dari titik yang terjauh, dari titik di mana negara kita berbatasan dengan negara lain misalnya, pasti ada pergolakannya sendiri kan, pasti ada dinamikanya sendiri. Nah, itu nggak boleh di tempat itu tokoh dianggap kurang penting dikarenakan terlalu jauh dari Jakarta, terlalu jauh dari pusat gitu. Nah, ini harus kita luruskan ya. Nah, di samping itu menurut saya ada satu hal yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Kiai, kalangan santri, orang-orang yang ada dan besar dalam pendidikan Islam itu punya peranan yang sangat besar dalam sejarah kita. Tidak pernah ada tahapan dan pergolakan penting sepanjang sejarah modern Indonesia yang tidak melibatkan mereka. Karena itu ketika ada tokoh seperti Kiai Haji Ma'mun Nawawi ingin ditampilkan, lalu kemudian direkognisi, diakui kepahlawanannya,
sebetulnya itu hanya salah satu bagian dari fakta yang tidak terbantahkan sejak lama. Kiai, santri, pondok pesantren, institusi pendidikan Islam yang mengedukasi orang bukan hanya dari sisi peribadatan, bukan hanya peribadatan personal, tapi juga peribadatan sosial, peribadatan politik, bahkan dalam konteks yang sangat besar. Nah, jadi ini beberapa hal yang menurut saya menegaskan kenapa orang seperti saya selayaknya mendukung usulan pengajuan Kiai Haji Ma'mun Nawawi sebagai pahlawan. Jangan salah paham, jangan mentang-mentang saya lahir di Cibarusah, saya orang Cibarusah, saya orang Bekasi, deket banget gitu sama Baqiyatus Sholihat gitu, deket banget sama Kiai Ma'mun Nawawi, almarhum ayah saya mengenal pribadi Pak Yai gitu, terus kemudian wah ini mentang-mentang orang Cibarusah, orang Bekasi dukung-dukung aja gitu, nggak begitu ceritanya. Ya. Ada dasarnya gitu. Ada dasarnya, dan dasar itu bisa dipakai untuk siapapun. Jadi sebetulnya masalah menjadikan seseorang sebagai pahlawan itu adalah kewajiban pada negara, hak pada warga masyarakat yang merasa perlu berterima kasih sama tokoh-tokoh itu di tempat masing-masing. Nah, ini harus klop nih. Kenapa negara punya kewajiban itu? Ya, karena negara selama ini disokong pembentukannya, disokong kekuatannya, pertahanannya hingga sampai dengan sekarang, kedaulatannya yang terawat hingga hari ini, itu oleh keberadaan orang-orang yang bergerak di tempat masing-masing. Indonesia itu dibopong bareng-bareng, dibopong di mana-mana. Indonesia itu adalah hasil kerja kolosal. Apapun yang kita capai sebagai bangsa, tidak ada superhero yang jumlahnya terlalu sedikit, apalagi sendirian, yang bisa mengaku bahwa itu kerjaan saya gitu. Tidak bisa. Pemirsa Wanjok Channel, lihat deh, Kang Ep mah. Saya dulu di TV resep banget, orang ketinggalan pisan saya. Iya, pokoknya adem. Kalau ngedengerin Kang Ep ngomong itu adem, tapi nancep ke hati pokoknya. Nah, sekarang kita mau ketua komunitas historika Bekasi nih, Bang Aga Handoko. Beliau juga berjuang buat Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Gimana ketua nih? Ya, makasih Bang Wawan. Nah, maksudnya kalau Kang Ep adem, saya cempreng gitu. Iya. Gini, tadi saya ingat Kang Ep tadi bilang bahwa Kang Ep dukung itu bukan karena orang Bekasi. Sebenarnya Kiai Ma'mun Nawawi juga dukungan bukan hanya dari orang Bekasi, Bang Wawan. Kita itu dari Baros, Kiai dari Baros mendukung. Baros itu kan jauh banget. Sukabumi, terus Kiai dari Cianjur. Kiai udah sepuh, udah 108 tahun. Beliau sudah berusianya 108 tahun. Oh, sekarang ini? Iya, jadi sama Mama Kiai itu beda 2 tahun. Jadi ngalamin langsung lah. Beliau mendukung. Terus yang lebih jauh lagi dari Pekalongan, Habib Lutfi. Habib Lutfi sudah menyatakan dukungan. Ada suratnya. Jadi bukan orang Bekasi doang. Ya, itu mengenai dukungan ya. Terus usaha sekarang tinggal, kalau menurut saya tinggal sampai di Jawa Barat sudah ada 3 sekarang nih. 3 calon, mudah-mudahan kan 3-tiganya masuk semua. Begitu. Jadi kalau soal dukungan bukan Bekasi aja. Dan menurut saya juga Kiai Ma'mun Nawawi juga dikenal pengaruhnya sampai seluruh Jawa Barat. Nah, terus di NU juga itu kan diakui ya? Iya. Ada posternya. Ada. Di NU juga diakui, terus kiprahnya sudah melampaui ininya wilayah, kan sudah se-Jawa Barat. Tadi di Baro, Cianjur, terus nyampe lagi ke Bandung. Itu bahkan murid-muridnya Kiai itu sudah ada yang jadi dekan, sudah ada yang jadi imam besar di Masjid Raya di Bandung. Itu murid Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Jadi kalau menurut saya harus bukan orang Bekasi aja, orang-orang seluruh Jawa Barat juga harus mendukung. Begitu Bang Wawan. Nah, kita udah kongko-kongko nih sama tokoh nasional Kang Ep Saifullah Patah, asli Bekasi, dan ketua komunitas historika Bekasi Raden Aga Handoko. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih Kang Ep, ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.